Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Semasta Bajro. Di sini saya akan membacakan presentasi saya tentang ilmu hadis, tentang perkembangan hadis dari masa ke masa. Di dosen pembimbing yaitu Muhammad Hurnafi MSI. Latar belakangnya yaitu Islam mengenal dua sumber hukum dalam perundang-undangan. Yang pertama ialah Al-Quran, sedangkan yang kedua adalah Al-Hadis. Namun terdapat perbedaan yang mencolok di antara keduanya, yaitu sejarah perkembangan dan kodifikasinya Al-Quran. Sejak awal diturunkan sudah ada perintah perkembangannya secara resmi, sehingga generasi pelihara dan kemungkinan pemalsuan sehingga terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Lain halnya dengan Al-Hadis, tidak ada perlakuan khusus yang diakui padanya, yang baku padanya, sehingga pemeliharaannya lebih merupakan inisiatif dari para sahabat Nabi. Pada awalnya, hadis adalah sebuah literatur yang isinya mencakup semua ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Rumusan masalah, bagaimana sejarah perkembangan hadis masa Rasulullah SAW, bagaimana sejarah perkembangan hadis masa sahabat, bagaimana sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in, bagaimana perkembangan dan sejarah kodifikasi hadis. Tujuan pembahasannya itu memahami sejarah perkembangan hadis dari zaman Rasulullah. Yang kedua, memahami sejarah perkembangan hadis dari zaman sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, memahami sejarah pada masa kodifikasi hadis. Hadis pada masa Rasulullah. Kita yang pertama itu akan membahas tentang hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa ini dikenal dengan Asyar al-Wahyi wa al-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini sebenarnya menuntut dengan serius dan kesangat hati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrihnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat itu adalah pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabatnya agar untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun memang beliau juga banyak memberi semangat melalui doa-doanya, dan tidak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal Al-Quran dan menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua, hadis pada masa sahabat. Diringkas dari keempat khalifah bahwasanya mereka menentukan kebijakan tentang periwayatan hadis ada 4 bentuk, yaitu pertama, mereka seluruhnya sepakat tentang pentingnya hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, kesemuanya melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada masa Khalifah Umar, tujuannya agar supaya periwayatan bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan supaya mereka perhatian kepada masyarakat tidak berpaling dari Al-Quran. Ketiga, pengucapan sumpah atau penghadiran saksi bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Riwayat merasakan memiliki kredibilitas yang tinggi, tidak dibebani kewajiban mengajukan sumpah ataupun saksi. Keempat, kesemuanya khalifah telah meriwayatkan al-hadis terkecuali ketiga khalifah, antaranya ialah Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka meriwayatkan hadis melalui lisannya, hanya tinggal satu, yaitu Ali yang meriwayatkan secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga memang dari kalangan para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat yang juga banyak yang mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pula mereka mengoleksinya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana pula sahabat, para tabi'in pun
sama sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya saja mungkin pasti ada perbedaannya, ialah dari segi beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan dengan karena di masa tabi'in ini Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu pula pada masa akhir periode Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar di berbagai negara Islam. Yang keempat, perkembangan dan sejarah kodifikasi hadis. Kodifikasi dikenal dengan tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Nah, sedangkan di istilah bahwa kodifikasi ini adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasarkan pada perintah khalifah dengan proses yang dilibatkan dari beberapa personil ahli di bidang hadis. Bukan dilakukan secara individu ataupun demi kepentingan sendiri. Jadi, bahwa sebenarnya kodifikasi hadis merupakan penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ke-8 di Bani Umayyah yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai masa hadis terbentuk dalam satu kitab hadis. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut. Pertama, sebab-sebab dilarangnya penulisan hadis bukanlah karena disebabkan ketidaktahuan orang Islam dalam aktivitas tulis-menulis pada waktu itu. Bahkan mereka telah mengenal tulis-menulis sejak dari awal masuknya Islam, bahkan sebelum Islam. Yang kedua, faktor yang dominan dilarangnya penulisan hadis adalah ditakutkan bercampurnya antara Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu pula, agar proyek penulisan Al-Quran tidak terganggu oleh penulisan Al-Hadis. Yang ketiga, tidak adanya kontradiksi antara hadis-hadis tentang pelarangan dan perbolehan penulisan hadis. Sebab hadis-hadis tentang pelarangan muncul terlebih dahulu dan sekiranya sebab-sebab larangan sirna muncullah hadis tentang perbolehan penulisan. Keempat, aktivitas penulisan hadis pada zaman Rasulullah telah ada dengan dibuktikan adanya catatan-catatan hadis pada sebagian sahabat dikenal dengan as-syafiyah. Akan tapi aktivitas ini hanya bersifat dan dalam skala kecil. Sedangkan aktivitas penulisan dan pengumpulan dalam skala besar dimulai dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.